Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih telah mengklik video ini. Sekarang saya berada di kawasan Mandalika, persis di gerbang yang ya seperti kita lihat di depan ini, semacam baliho temporari ya untuk welcome to the Mandalika. Jadi terkait dengan peluang bagi sirkuit Mandalika, oke, kita sambil jalan ya, sambil jalan keliling kawasan Mandalika lagi. Jadi di video ini saya mau ngomong untuk peluang bagi sirkuit Mandalika ya. Jadi MotoGP Thailand itu mundur dari MotoGP 2021. Oke. Nah, bagus sekali nih ya, MotoGP Thailand itu mundur. Jadi ada peluang sirkuit Mandalika untuk masuk ke dalam kalender balap MotoGP 2021 terbuka setelah pernyataan mundur dari pemerintah Thailand. Nah, MotoGP Thailand terancam batal digelar pada 2021. Nah, ini saya lansir dari Bangkok Post ya, melalui Motometers gitu. Jadi pemerintah Thailand ini pada Selasa kemarin, pada tanggal 2 Februari 2021 sepakat untuk menunda ya, untuk menunda kontrak sebagai tuan rumah MotoGP selama 1 tahun. Nah, sambil on the way ke arah sirkuit nih guys, seharusnya berjalan pada 2021 sampai 2025. Jadi kontraknya Thailand dengan Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP baru akan dimulai tahun depan sampai tahun 2026. Jadi seperti itu. Nah, pandemi COVID-19 menjadi alasannya guys. Meski ditunda selama 1 tahun, tidak ada perubahan biaya yang diterima Thailand untuk mendapatkan lisensi sebagai tuan rumah balapan MotoGP dari Dorna selama 5 tahun. Jadi juru bicara pemerintah Treasure Taisaranakul ya, namanya kalau nggak salah Treasure Taisaranakul ya namanya, menyebut lisensi tersebut masih menelan biaya sebesar 900 juta baht atau sekitar 420 miliar rupiah. Jadi MotoGP Thailand sendiri dijadwalkan itu berlangsung di sirkuit Buriram pada 10 Oktober mendatang. Jadi seperti itu, kita tahu itu udah jadwalnya MotoGP Thailand. Nah, MotoGP Thailand menjadi bagian dari tur 4 perlombaan MotoGP di Asia ya. Kita tahu ini semua. Dan MotoGP Thailand digelar sepekan setelah MotoGP Jepang. Nah, di jadwalnya Dorna, jadwal MotoGP 2021, Jepang pada tanggal 3 Oktober gitu. Jadi jaraknya sepekan ya setelah MotoGP Jepang itu, dan 2 pekan sebelum MotoGP Australia pada 24 Oktober, dan MotoGP dari apa namanya itu, Australia sama MotoGP Malaysia gitu 31 Oktober. Jadi mundurnya MotoGP yang Thailand punya pada 2021 ini membuka peluang bagi Indonesia. Dititik dari aspek logistik dan jadwal, sirkuit Mandalika menjadi opsi pengganti yang paling realistis ya apabila Thailand resmi mundur dari MotoGP 2021. Nah, sirkuit Mandalika masih menjadi sirkuit cadangan ya, belum rampungnya pembangunan sirkuit Mandalika. Ya, mungkin ini kita bisa sebut sebagai salah satu penyebabnya. Tapi Mandalika ditargetkan ini selesai dibangun pada Juni 2021 ini, atau enggak Juli 2021 ini guys. Nah, meski begitu, menyelesaikan pembangunan sirkuit bukan satu-satunya syarat yang harus dipenuhi Mandalika ya. Mandalika status sirkuit FIM dengan Grade A melalui homologasi menjadi syarat lain yang harus dipenuhi Mandalika agar dinilai layak menggelar balapan MotoGP. Nah, sekarang saya sudah sampai di Westgate ya, dari sini ke sirkuit MotoGP Mandalika nih kurang lebih 1 menit lagi guys. Ya, kita lanjut ya. Penanggulangan pandemi COVID-19 di sisi lain ya juga menjadi penentu terselenggaranya balapan MotoGP Indonesia di Mandalika pada 2021 ini. Jadi kalau dilansir dari The Race ya, saya coba lansir dari The Race, MotoGP terancam kembali dikonsentrasikan di Eropa karena pandemi COVID-19 yang belum mereda begitu. Lalu agenda tes pramusim serta 2 balapan pertama di Qatar pada Maret mendatang ini pun sedang ditinjau ulang.
apabila tidak memungkinkan, maka MotoGP 2021 bakal dibuka dengan tes pramusim di Jerez, Spanyol, sebelum bertolak ke Portimao, Portugal untuk balapan pembuka. Kemudian kabar potensi pembatalan agenda tes dan balapan di Qatar ini sudah sampai di telinga para pembalap MotoGP. Nah, kami belum tahu ya pasti di mana kami akan memulai kejuaraannya, tetapi sepertinya tes pramusim akan digelar di Jerez. Nah, ini kata pembalap Suzuki X-Star ya, si juara dunia kemarin. Bukan juara dunia, rider Suzuki Alex Rins ya. Nah, jika kami tidak bisa berlomba di Qatar, katanya, saya pikir kami akan melakoni seri pembuka di Portimao karena sirkuit ini dijadwalkan setelah Qatar. Itu imbuhnya beliau ya. Nah, kepastian penyelenggaraan balapan MotoGP di luar benua biru diprediksi akan diketahui dalam beberapa bulan ke depan. Ya, semoga saja ada info terkini yang bisa kita dapatkan segera ya, dan kita bisa bagikan ke teman-teman semua untuk para fans MotoGP di tanah air ya, terutama ya. Semoga saja ada kabar-kabar baik dan sebagainya. Nah, sekarang saya sudah di SPBU di samping kiri dari tikungan yang ke-16 untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, sepertinya hujan tadi pagi membuat genangan lagi di sisi sini ya, teman-teman. Jadi tikungan yang ke-16 ada di sebelah kanan dan pintu gerbang dari proyek sirkuit juga ada di depan kita. Oke, kita coba turun perlahan di sini. Kita sama-sama berkeliling di kawasan Mandalika. Seperti apa progresnya di sini ya, teman-teman. Jadi hujan bisa menjadi sedikit ya cobaan untuk mencoba memperkebut progres sirkuit MotoGP Mandalika di sini. Oke, by the way, saya sudah mau sampai di depan pintu proyek sirkuit MotoGP Mandalika di sini. Jadi buat teman-teman semua yang ingin terus mengetahui bagaimana progres terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika, kita akan terus mengupload atau membagikan informasi terkini selalu di channel ini ya. Jadi mohon dukungannya, mohon di like, di share dan sebagainya. Dan ya, di depan kita terlihat sekali kalau beberapa orang-orang dari mana ini saya belum tahu, tapi sepertinya ini sebuah acara wisata ya, yang penasaran melihat bagaimana kondisi trek. Namun yang bisa dilihat dari sisi sini yaitu area tikungan yang ke-16 ya, baik itu service road yang ada di sebelah kiri maupun service road yang service road yang ada di sisi luar dari sirkuit MotoGP Mandalika. Oke, terima kasih telah menonton dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.